Kasus dugaan penistaan agama yang menjerat nama Wanda Hara, fashion stylist para artis, mulai didalami Polda Metro Jaya. Beberapa daftar nama yang disebut-sebut menjadi saksi dugaan penistaan agama itu sudah dipanggil tim penyidik, diantaranya manajer gedung atau pengelola tempat dihelatnya pengajian yang diisi oleh Ustadz Hanan Attaqi, perwakilan pihak event organizer, hingga Ustadz Hanan Attaqi selaku pengisi kajian. Sampai dengan saat ini, tim penyelidik telah melakukan kegiatan olah TKP, klarifikasi terhadap saksi-saksi yang mengetahui melihat adanya dugaan peristiwa yang dilaporkan, kemudian manajemen gedung juga sudah melakukan pemeriksaan, kemudian dari pengisi materi dalam acara tersebut akan diperiksa. Bahkan dari keterangan Humas Polda Metro Jaya, sejumlah nama selebriti rencananya Kamis ini akan segera dipanggil sebagai saksi, termasuk Nagita Slavina dan Shana Sadika. Termasuk Nagita Slavina itu Pak, kan dia ada di situ Pak. Ya, yang terlihat di dokumentasi selaku peserta kegiatan, jadi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa yang sedang didalami oleh polisi. Ya, pasca foto Wanda Hara yang tengah mengenakan hijab dan cadar di antara sejumlah jamaah wanita termasuk teman selebriti viral, fashion stylist berjenis kelamin laki-laki ini dilaporkan sejumlah elemen masyarakat ke Barreskrim Polri pada 24 Juli 2024 lalu karena dianggap telah menistakan agama dengan berada di antara jamaah wanita saat kajian dan mengenakan hijab dan cadar serba hitam. Yang mengejutkan, entah sengaja atau tidak memahami posisi muhrim, Wanda Hara yang diketahui dekat dengan istri Raffi Ahmad dan sejumlah kalangan pesohor ini berdiri di antara jamaah wanita. Sementara jamaah wanita lainnya seolah tak risih. Identitasnya lalu terkuak setelah banyak yang mempersoalkan posisi muhrimnya. Lantas benarkah selain Nagita dan Shahnas, sejumlah jamaah yang berada dalam foto itu akan dipanggil sebagai saksi oleh pihak kepolisian? Nanti yang ada di sekitar situ, peserta kegiatan, yang Mas sebutkan tadi nanti akan dilakukan klarifikasi juga. Ya. Sidang perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda Selasa lalu dengan agenda menghadirkan saksi dari pihak penggugat yakni Ruben Onsu batal digelar, pasalnya majelis hakim tengah berhalangan karena ada kegiatan lain di Yogyakarta. Padahal kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, sudah membawa saksi seorang babysitter atau pengasuh anak pertama Ruben dan Sarwenda yang sudah bekerja selama 5 tahun. Namun sayang, kesaksian babysitter ini urung didengarkan dalam persidangan. Sebagai saksi tambahan kami sudah hadirkan babysitter, ya, babysitter yang sudah bekerja 5 tahun dan memang namanya babysitter ya tentu dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwenda. Nah hanya saja sidang tidak bisa dilanjutkan pada hari ini karena tadi menurut majelis anggota hakim yang bersidang mendadak ketua majelis hakimnya itu dapat penugasan pelatihan tentang terorisme di Yogyakarta. Setelah batal mendengarkan kesaksian pengasuh anak pertama Ruben, sidang rencananya akan dilanjutkan pekan depan. Yang jadi pertanyaan, apakah pada sidang pekan depan, baik Ruben maupun Sarwenda akan kembali absen di persidangan? Ruben tidak hadir, tapi kan kehadirannya sudah diwakili oleh kami sebagai kuasa hukum. Dan oleh karena pihak tergugat dari sejak pertama kali tidak hadir, kuasa hukumnya juga tidak hadir, maka oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat. Karena kami melihat gugatan yang diajukan oleh pihak RO adalah benar adanya, ya. Jadi tidak ada yang kami bantah. Kalau dalam satu gugatan tidak ada yang kami bantah atau tergugat tidak ada yang dibantah, berarti kami tidak perlu hadir. Teka-teki ihwal apa musabab keduanya sama-sama kuku ingin mengakhiri bahtera memang masih simpang siur, apalagi belum ada kesaksian yang jelas dan terang benderang dari orang terdekatnya. Baik kuasa hukum Sarwenda maupun Ruben hanya menyebut jika keduanya sudah tak ada kecocokan seraya menepis isu soal orang ketiga. Mereka sudah merasa tidak saling cocok dan kemudian ada gugatan, kan begitu. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kami sebagai kuasa hukum memastikan bahwa memang terkait hubungan RO dengan Sarwenda sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Sementara Ruben dan Sarwenda ngebet ingin segera status perceraiannya tuntas, aktor Edward Akbar yang baru saja berulang tahun yang ke-39 tahun mendadak memposting video berisi momen kebersamaannya bersama anak-anaknya saat menjalani sholat jamaah.
Sambil membubuhkan kata-kata rindu pada putra-putrinya, Edward juga menulis curhatannya panjang lebar ihwal nasib yang membelitnya, mulai dari merasa difitnah hingga merasa reputasinya tengah dihancurkan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ayo, gimana? Astagfirullah, astagfirullah. Raiden Aisyah ini papa. Papanya masih kerja, papanya kangen banget sama Raiden sama Aisyah. Aisyah sama Raiden rajin sholat, rajin ngaji ya. Ya, biar bisa ketemu papa cepat nanti. Memang ada kerinduan ya terhadap anaknya yang memang dimana dia seperti mengumpulkan foto-foto waktu dia berdua bersama anaknya ketika kegiatan mungkin lagi bermain, lagi sholat, lagi ngaji dan segala macam. Tapi rupanya postingan Edward dibaca oleh sang istri yang tengah menggugat cerai atas dirinya, yakni Kimberly Ryder. Kimberly kemudian merepost video yang diunggah Edward seraya mempertanyakan mengapa jika rindu anak-anaknya, Edward tak menghubungi langsung Kimberly, malah sebaliknya curhat di media sosial. Daripada ngepost gini, kenapa nggak WA saya saja? Tulis Kimberly menunjukkan sikap kesalnya atas ulah sang suami. Selain kesal karena sang suami yang tengah dilaporkannya atas tuduhan penggelapan kendaraan miliknya, Kimberly juga menyarankan agar Edward bicara baik-baik dengannya. Emang gimana ya, emang postingan aku apa mama aku kan yang dia repost, ya bukan tersindir, ya udah emang directed towards us, bukan sindiran lagi gitu loh. Ya udah ya emang directed towards us, sudah merasa gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa ya, kalau mau ngobrol ya ayo kita, aku open gitu loh. Upaya untuk bertemu ya kirim video ya, dari kirim video tolong sampaikan bahwa papanya rindu kepada Raiden dan Aisyah gitu. Sikap saling curhat di media sosial sesungguhnya bukan hanya dilakukan Edward. Sebelumnya Kimberly juga mengunggah foto ketika anak-anaknya tengah menunggu jemputan ditemani sang kakak, Natasha Ryder, sambil membubuhkan caption, "Anak-anak baru selesai les, maghrib-maghrib nunggu di pinggir jalan buat jemputan. Padahal ada mobil tapi nggak tahu di mana." Tulis Kimberly, agaknya menyindir suaminya Edward yang sebelumnya telah dilaporkan Kimberly dengan tuduhan penggelapan. "Sabar ya, insya Allah mama bentar lagi beliin mobil," sambung Kimberly. Unggahan Kimberly rupanya membuat tante Edward, yakni aktris Tamara Blazensky, kesal. Ia kemudian merepost video yang diunggah Kimberly, seraya mempertanyakan apa maksud Kimberly memposting foto tersebut. "Apa maksudnya foto ini? Bila kendaraan yang jadi masalah, aku akan dengan senang hati memberikan transportasi gratis untuk mereka," tulis Tamara kesal. "Kalau perlu aku yang nyetir untuk mereka boleh," sindir Tamara. Lebih lanjut, Tamara menjelaskan jika urusan mobil sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus mengorbankan kenyamanan anak-anaknya. Duh, nggak perlu ribut soal mobil, apalagi sampai buat anak-anak harus menunggu di pinggir jalan," tulis Tamara mengakhiri captionnya. Aku sih udah DM langsung ke Kak Tamara, kalau mau ngobrol ayo kita ngobrol. Cuma belum, baru semalam banget kan. Agaknya ego masing-masing belum mencair. Mengaku sama-sama ingin mengakhiri masalah dengan baik-baik, tapi sama-sama mengunggah postingan bernada sindiran di media sosial, jelas hanya akan membuat kisruh hubungan keduanya. Lantas akankah ada jalan damai antara Edward dan Kimberly? Atau keduanya akan terus berselisih di ruang sidang hingga melalui berbalas komentar di media sosial? Segala macam upaya itu memang kita akan lakukan. Kalau memang ya mereka bisa rujuk ya alhamdulillah ya, bahwa memang pada dasarnya sendiri kan memang Edward sendiri kan ingin mempertahankan rumah tangga ini. Sementara itu, Jennifer Copen yang baru saja melewati duka setelah kepergian suaminya Dali Wasing, baru saja merayakan 1 tahun usia putri cantiknya, Kamari Sky Wasing, yang tepat di tanggal 28 Agustus kemarin beranjak 1 tahun usianya. Dengan menyiapkan kue ultah sederhana bersama orang-orang tercinta, Jennifer merayakan ultah putri tercintanya. Kita balik ya.
Selain menyiapkan kue ultah, Jennifer juga sempat melakukan sesi pemotretan bersama Kamari. Ia bahkan mengunggah cuplikan kebersamaannya bersama Kamari sambil menambahkan postingan video lawas dari momen kehamilan hingga kelahiran putrinya bersama suaminya. Ya, antara bahagia berkalang duka, ultah Kamari untuk tahun pertama dan selanjutnya memang tak mungkin dihadiri sang ayah yang sudah pergi ke pangkuan pemilik semesta. Namun meski tanpa sang ayah, Jennifer berusaha menguatkan buah hatinya dengan selalu berada di sisinya. Aku tahu ulang tahun ini tak seperti yang kita harapkan. Tapi kamu harus tahu, kamu begitu dicintai Kamari olehku dan papamu. Mama akan jadi saksi kalau papa kamu sangat amat menyayangi kamu. Papa sekarang sudah bahagia di surga, menjaga dari sana. Tulis Jennifer Leary. Ternyata tak semua buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kiasan itu sepertinya tak berlaku untuk presenter masyhur Irfan Hakim. Meski Irfan berkecimpung di dunia hiburan tanah air, anak-anaknya, khususnya si sulung Aisyah Maidina Hakim, justru kini menjadi atlet berkuda. Beberapa medali pernah disabet olehnya dari beberapa kompetisi. Karena prestasinya itulah, Aisyah dipercaya dan siap untuk maju di Pekan Olahraga Nasional, mewakili Provinsi Daerah Khusus Jakarta, cabang olahraga kuda September mendatang. Untuk memantapkan langkahnya, Aisyah sempat berlatih berbagai teknik berkuda di luar negeri, tepatnya di Jerman selama 11 hari. Lantas seperti apa luapan kebahagiaan Irfan saat melihat banyak perubahan dalam diri Aisyah sepulang berlatih kuda di luar negeri? Pulang tuh jam 2 malam nyampe rumah, dia di kamarnya masih melek aja. Kenapa sih? Jet lag, gak bisa tidur dia. Terus ngobrol-ngobrol dikit, kata serunya seru banget. Karena gue juga baru tahu ternyata yang dikumpulkan tuh ada dari berbagai macam negara. Dari India, dari Korea, Indonesia pasti, Jermannya ada. Terus dari mana banyak banget. Jadi itu ada beberapa negara dan alhamdulillah apalagi yang bikin Aisyah senang itu bisa ketemu dengan juara dunia jumping. Udah gitu juga Aisyah juga ngelihat pertandingan jumping tingkat internasional juga di sana. Jadi senang banget. Jadi pengalamannya banyak, teman-teman barunya juga banyak ditangani oleh atlet internasional. Jadi seru banget. Dan bikin gue deg-degan Aisyah katanya, ya ada kuda bagus nih. Iya nanti ya. Tak hanya dibekali teknik kegiatan summer camp di Longines World Equestrian Academy itu, Aisyah mengunggah ketika dirinya dibekali atau belajar bagaimana menyiapkan kuda sendiri sebelum bertanding. Aisyah tampak begitu serius kala praktek mempersiapkan kudanya dari mulai saddle, bridle, hingga protection boots untuk kuda. So now you got the horse ready really well. Good job. And you can put on your hump and then I think you can get on. Lantas seperti apa Irfan menyiapkan segala keperluan Aisyah untuk bertanding? Lantas benarkah jika Aisyah mampu menyabet emas dari berbagai kategori, Irfan bakal memberikan hadiah spesial untuk putri sulungnya tersebut?
Belum kepikiran, yang penting dapat aja dulu, dapat aja itu adalah kebanggaan buat Aisyah juga. Pencapaiannya juga itu udah, persaingannya juga ketat banget ya, bersaing dengan teman-teman dia juga, maksudnya yang tim Jawa Barat, tim dari Jawa Barat yang kuat banget. Kemudian tim Acehnya juga kuat juga. Mudah-mudahan diberikan kekuatan juga buat Aisyah, karena Aisyah tuh kadang-kadang suka nervous, suka overthinking dan lain-lain juga. Udah fokus, ya kata dia. Lantas benarkah kuda yang didaftarkan sekaligus menjadi andalan untuk mengikuti PON mengalami sakit? Lantas adakah kuda alternatif yang dipersiapkan Irfan untuk Aisyah? Kuda Aisyah, partner Aisyah, Himalaya itu kan bengkak kakinya dari tali pincang tuh sekarang dilihatin bengkak, itu udah fix nggak bisa dipakai di PON. Juga jadi kita pakai Aisyah itu Jedina, bukan Himalaya. Jedina kuda Aisyah juga. Di tempat terpisah, di tengah jadwal padat syuting sinetron Cinta Yasmin, Samuel Zilguin masih tetap menjaga kesehatan. Apalagi sejak ia didapuk menjadi Rangga, di sinetron tersebut, rutinitas olahraga lari yang biasa ia lakukan harus terhenti. Maka untuk mengganti, suami dari Franda itu memilih untuk diet detox selama syuting stripping. Lantas benarkah selama diet detox tersebut, Mue biasa ia disapa hanya jus sebagai pengganti asupan makanan? Kalau lagi stripping sih enggak, biasanya gue stop semuanya karena capek sih tiap hari di lokasi, jadi ya udah mendingan gue jaga makan sih. Kayak sekarang nggak makan, kan detox, namanya detox, nggak makan, cuma minum jus aja selama sehari 6 botol lah. Jus macam-macam, pagi lain, siang lain, sampai malam lain, kayak gitu. Detoxnya kan sebulan paling 2 kali. Dan sekali detox cuma 3 hari. Biasa Senin, Selasa, Rebo. Tentu saja, Mue tak menafikan jika olahraga bisa membuat tubuh menjadi bugar dan segar untuk berkegiatan. Namun untuk stripping kali ini, ia memutuskan untuk menghentikan sementara waktu rutinitas olahraganya. Waktu senggangnya ia gunakan untuk istirahat, lantaran semua fokusnya untuk kegiatan syuting serta menghafal scene per scene. Apalagi kegiatan syuting memakan waktu yang panjang. Iya benar, itu gue setuju sih, soalnya kan gue olahraga, jadi tapi di saat kondisi lagi nggak kerja kayak kita ya, pemain stripping tuh yang dimana kita kerja pagi sampai tengah malam, pagi tengah malam, yang dibutuhkan adalah performance. Ya mungkin acting mukanya sih dapat, tapi hafalan kita jadi berkurang karena capek kan, karena udah dipakai buat olahraga gitu, karena capek kan. Ya udah mendingan istirahat daripada dipakai olahraga terus syutingnya jadi capek gitu loh, tersakit. Meskipun lelah menggelayut, namun semua itu ia jadikan motivasi agar tetap semangat. Tentu saja ada tanggung jawab yang diemban demi hasil yang maksimal di layar kaca. Lantas benarkah rasa lelah itu hilang dalam sekejap ketika ia mendapatkan libur syuting dan bertemu dengan anak dan istri tercinta? Dan benarkah libur 1 hari itu ia manfaatkan untuk pulang ke Bali ketimbang beristirahat di Jakarta? Biasanya ya standar lah, Minggu gereja, paling kita makan siang, makan malam. Terus Seninnya sebelum gue pulang gue nganterin anak sekolah, atau kadang Sabtu nyampe, ya makan, udah makan aja kerjaannya. Wajar jika Samuel dengan sekuat tenaga berakting sebaik mungkin di sinetron Cinta Yasmin. Apalagi cinta segitiga yang dibalut di dalamnya mampu membuat penasaran para penonton. Tentu saja cinta Samuel yang berperan sebagai Rangga hanya objek pembalasan. Yasmin menjadi wanita yang direbutkan oleh Rangga dan Romeo. Bahkan Rangga yang semakin masif mendekati Yasmin membuat Romeo terbakar api cemburu. Menarik juga ya, perempuan seperti Yasmin. Dia memiliki karakter dan saya suka itu. Mas, lo yakin sama apa yang lo omongin itu? Iya, saya jatuh cinta sama dia. Emang kenapa? Apa kamu jatuh cinta juga sama dia? Dengar ya Romeo, kalau emang kamu jatuh cinta juga sama Yasmin, saya nggak ada masalah. Saya baik-baik aja. Justru saya akan buktiin. Saya akan mendapatkan Yasmin dengan cara yang benar dan tepat. Tapi yang selama ini gue lihat, lo ngedeketin Yasmin itu supaya lo bisa ngerasa menang dari gue. Itu kan cinta yang lo maksud? Mas, sorry ya. Selama ini yang gue lihat, lo tuh cuma anggap Yasmin sebagai objek pembalasan. Tahu apa kamu soal cinta? Tahu apa? Mau ingetin sama lo, Yasmin udah penuh luka di hatinya. Jadi jangan pernah lo lagi namain lukanya.
Oke deh dokter yang pintar. Saya tahu dia memang banyak luka. Tapi saya akan buktiin. Saya adalah obat dari setiap lukanya dia. Dokter yang jenius. Dan kamu akan lihat itu sendiri. Tapi sayangnya Yasmin tampak risih ketika Rangga selalu mendekatinya. Namun rupanya Rangga tahu jika hubungan Yasmin dan Romeo sedang tidak baik-baik saja. Hubungan yang tengah renggang itulah yang dimanfaatkan Rangga untuk mengambil hati Yasmin. Pagi semua. Pagi, Pak. Mas. Kok pada diem aja? Lagi marahan ya? Kita nggak lagi marahan. Kayaknya hubungan mereka lagi nggak akur deh. Ini adalah kesempatan buat aku. Aku harus bisa manfaatin momen ini. Dan aku akan minta bantuan Yasmin soal Oma Niken. Ya udah, kalau sarapannya udah berarti makan siang bisa dong bareng. Kalau makan siang, saya udah ada rencana mau ini Pak, pesan makanan online. Ya udah, nggak apa-apa. Kau pesan aja makanan online itu, terus kita makan bareng di taman kantor. Gimana? Kayaknya Mas Rangga sengaja mau manas-manasin aku. Rangga kenapa sih? Padahal aku udah ngasih alasan macam-macam, tetap aja masih ngejar. Dan mudah-mudahan kerja keras semuanya bisa diterima oleh para penonton dan disukai. Itu aja sih. Nggak nyangka aja sih awalnya dengan komposisi pemainnya kayak Amanda, terus kamu nggak yakin aja bisa berada di antara pemain-pemain seperti itu gitu. Ya bersyukur lah waktu itu maksudnya nggak disia-siakan kesempatan itu. Di tengah Rangga yang terus mendekati Yasmin, justru warganet malah mendukung hubungan Romeo dan Yasmin. Bahkan para warganet memberikan nama untuk keduanya, yakni Romin, Romeo, dan Yasmin. Hashtag terpopuler, Romeo Yasmin couple goals. Apaan nih? Kami fans garis keras Romin mendoakan kalian agar jadi pasangan beneran. Gak bisa kayak gini, gak bisa kayak gini. Ya kalau dari skenario sendiri, Alisa ini sangat marah besar banget ya. Dia liatin komen-komen netizen yang pada jodoh-jodohin Romin gitu. Alisa kemarin bahkan sampai banting vas bunga ke TV karena saking kesel gitu. Terus, tapi aku senang sih sebagai Lea gitu. Aku senang lihat reaksi netizen pada support juga judul kita karena si Romin ini gitu. Jadi aku lebih semangat memerankan Alisa gitu. Kalau untuk Alisa sedikit cuek, tapi sebenarnya sih orangnya perhatian, baik, bijaksana, dewasa, dan dia itu sebenarnya udah ditinggalkan sama orang tua kandungnya. Nah, dibesarkan sama keluarga angkatnya dan konfliknya akan bergulir di permasalahan itu. Jadi ya penonton nanti bisa menilai sendiri sih. Di tengah rasa cinta yang berkecamuk, justru Yasmin mendadak mengetahui jika ayah Romeo lah yang telah menghilangkan nyawa ayah Yasmin. Tentu saja ucapan Yasmin itu membuat Romeo bingung. Mampukah Romeo menenangkan hati Yasmin? Tapi nanti akan ada sesuatu hal yang memang memutarbalikkan semua karakternya. Nanti kita lihat di episode-episode selanjutnya. Pemirsa, Terry Putri kembali pulang ke tanah air setelah sempat menetap di Amerika Serikat pasca menikah dengan Derly Darmawan Mei 2022 lalu. 2 tahun ikut bersama suami tinggal di negara Paman Sam, banyak pengalaman dan cerita yang ia bagikan.
Lantas seperti apa cerita artis yang kini lebih banyak menekuni dunia fashion itu? Iya, alhamdulillah aku baru pulang 2 bulan ini ke Indonesia dan ternyata ada kesempatan untuk ke Jepang di Tokyo Muslim Fashion Festival. Selama tinggal di sana tuh di Amerika aku kayak ngeliat bahwa karena aku emang di industri fashion dari sebelumnya kan, sebelum hiatus. Jadi kalau kemana-mana tuh kayak ngeliat fashion tuh aduh gitu gemes. Jadi tuh selalu ada dalam pikiranku, dalam buku-buku desainku untuk memang niatan mau bikin mau produksi lagi. Dan begitu pulang ke sini ada kesempatan ini jadi kayak nyambung lah semuanya dan ada kesempatan show lagi di Tokyo gitu, alhamdulillah. Ya, selama tinggal dan menetap di Amerika, ia lebih banyak mengembangkan kemampuan bisnisnya di bidang fashion. Apalagi ia tergolong penyuka segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan dan fashion. Namun bisnisnya itu sempat terkendala karena pandemi COVID-19 3 tahun lalu. Bakat mendesain itu memang sudah sejak lama ditekuni Terry Putri. 2017 pas aku hijrah. Kan aku hijrah tuh pikirnya kan nggak jadi artis lagi ya, Say. Jadi nggak syuting lagi, tapi kan ternyata enggak. Jadi sambil jalan tuh paralel bersama-sama 2017. Sampai kemudian COVID, terhenti, toko tutup semua. Dan aku menikah ke Amerika, tapi tetap jalan online. Tapi ya tersengal-sengal lah ibaratnya gitu ya dengan kondisi yang kemarin. Karena juga memang namanya usaha tuh kita nggak fokus. Dan aku pikir oke, I'm back now, aku sekarang ada di Indonesia, jadi aku pengen lebih fokus dan lebih dalam lagi. Kalau desain mah dari dulu tuh aku udah ngedesain dari sekolah tuh udah ngedesain, jadi apapun yang aku punya tuh emang baju sendiri. Sampai aku tuh hadiah dari almarhum papaku tuh mesin jahit dulu. Rencananya artis berusia 44 tahun itu bakal berada di Indonesia hingga awal 2025 sambil menanti waktu yang tepat sang suami menjemputnya sebelum kembali berkumpul dengan suami dan anak-anaknya di Amerika Serikat. Selama sekian bulan, ia menjalani LDM alias Long Distance Marriage dengan sang suami. Lantas, tidakkah ia rindu bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya? So far sih aku di sini dulu. Kalaupun balik kayak kemarin-kemarin aja selama 3 tahun kan 6 bulan di sini, 6 bulan di sana. Cuman kayaknya di sini akan lebih lama di sini karena insya Allah juga kalau suamiku akan kembali lagi ke sini kan. Jadi aku tinggal nunggu di sini aja deh kayaknya. Aku tunggu kau di sini, aku bilang ke suamiku gitu. Kerja, jadi aku selalu bilang sama dia kalau sekarang aku ditanya yang paling pengen apa dalam hidup adalah tiba-tiba dia ngetok pintu rumah dan ada depan rumah, aku bilang gitu. Jadi dia kerja dulu di sana, nanti dia kembali ke sini. LDM, Long Distance Marriage, say. Ya teknologi udah canggih ya, bisa video call anytime, komunikasi kayak deket aja sih semuanya. Cuman raganya aja tidak bersama. Pengalaman selama 2 tahun tinggal di Amerika Serikat diceritakan Terry Putri. Mantan pembawa acara olahraga itu mengaku sempat bekerja sebagai pengantar makanan selama berada di Amerika. Biaya hidup yang mahal membuat ia harus banting tulang membantu keuangan keluarga. Ia rela bekerja selama 8 jam setiap harinya untuk bisa bertahan hidup di sana. Ia pun mengungkap upah yang didapatkannya dari pekerjaan tersebut. Terry Putri mengaku masih melakoni pekerjaannya sebagai pengantar makanan di samping kesibukannya mengurus rumah tangga. Aku selama di sana hidup aku tuh kayak kebalik banget gitu, benar-benar kebalik 180 derajat. Di sana aku jadi pengantar makanan kayak online food. Jadi gitu ngantar-ngantar makanan, tapi di situ aku banyak belajar juga. Jadi aku cerita bahwa banyak perubahan-perubahan bagimana orang memandang muslim di sana gitu dengan hijabku. Ini aku nggak mau lepas hijab di sana. Kadang berstrategi aja, kadang pakai hoodie, kadang pakai topi, kapucong gitu-gitu, kadang pakai kerudung. Tapi ini kayak identitas banget gitu, ngeliat aku pakai kerudung ngantar makanan, buka pintu rumah mereka yang hai, hello gitu. Itu aku ngerasain banget perubahan bagaimana respon mereka terhadap aku dengan identitasku dengan hijab ini. Alhamdulillah. Nganter aja cuma nganter pakai mobil karena kalau pakai motor beku ya. Kan dingin banget, kalau panas banget. Suka dukanya mah ya memang harus bekerja satu kalau di Amerika. Kalau di sana tuh nggak ada sih. Kalau di sana tuh sistemnya your money, my money, gitu loh. Dalam keluarga juga gitu. Jadi nggak bisa suami doang kerja, aku juga harus kerja, harus double income. Orang mungkin berpikir di Amerika itu banyak penghasilan gitu ya, maksudnya tinggi income-nya, tapi pajaknya juga gede banget, say. 45% pajaknya. Selain itu, ia juga menyinggung soal anak usai 2 tahun menikah dengan Derly Darmawan.
Bagi Terry, keturunan bukan menjadi prioritas dengan sang suami saat menikah. Mengingat resiko kesehatan dan usia, Terry dan suami sepakat tak akan tambah momongan. Terlebih, ia sudah memiliki 2 anak sambung dari Derly. Enggak, udah 40 lebih. Suamiku udah 50 kalau pulang Indonesia, terus akunya udah 40 something. Jadi enggak sih, enggak apa-apa juga ya gitu, daripada resikonya besar. Gitu. Kita cuma pengen balik ke Indonesia, hidup berkah, lebih baik lagi semuanya. Pengen ngejalanin sama-sama aja. Karena gini, kalau aku ngerti yang paling utama tuh hidup penuh berkah aja. Karena ngerasa banget kalau di Amerika tuh kayak keberkahan tuh jauh banget dalam hal apapun. Bahkan kayak aku ngantar makanan aja. Kayak waktu di Indonesia kan kita ada boykot dan lain-lain. Kalau di Amerika aku mau pilih apa lagi selain semua yang diboykot di sini kan? Nggak ada pilihan gitu. Kalau di sini kan banyak tempat makan lain yang bisa. Kalau saya tuh nggak bisa ya, harus jalankan itu jadi semuanya gitu. Jadi makanya kayak pengen banget, cuman pengen hidup baik dan penuh berkah aja gitu di sini, sama-sama tujuannya itu. Dan aku percaya sih yang namanya kehidupan, rezeki apa segala macam akan ngikutin. Sejurus dengan Terry Putri, Enzi Storia juga tiba kembali di Jakarta untuk 3 tahun ke depan. Diketahui sebelumnya, pasca menikah, Enzi ikut bersama suami Molen Kasetra sebagai diplomat dan tinggal di Amerika Serikat. Namun kini, Enzi sudah comeback lagi tinggal di Indonesia. Setibanya di Jakarta, ia langsung melepas rindu bersama teman dan sahabat sesama selebriti yang telah sekian bulan berpisah sementara. Iya, aku seru banget. Ini tuh udah lama banget nggak tenis. Aku tuh baru mulai 2 tahun yang lalu, terus sempat off setahun. Jadi kayak, ya itu juga gara-gara tiba-tiba tenisnya Vindes kan. Jadi emang selalu main tenis kalau ada pertandingan. Cuman seru sih, aku suka sih main tenis. Tentunya perasaan bahagia dirasakan Enzi Storia bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Lantas seperti apa pengalaman Enzi tinggal di Amerika dan di Indonesia? Belum, emang udah for good di sini 3 tahun, udah selesai tugas suamiku di sana. Aman aja sih, nggak ada yang berbeda. Kayak udah masih normal-normal aja, karena kan kita juga masih berdua kan, jadi aman aja. Sementara itu, keluarga De Hermansyah dan Atta Halilintar saat ini sedang menikmati liburan di Ternate. Liburan semakin meriah dan spesial karena mengajak serta kedua cucunya, Amina dan Azura. Saat berada di sana, Anang dan Ashanti memboyong keluarganya tamasya ke pantai Jiko Malomo di Ternate. Jiko Malomo. Yang ini udah tumbang duluan. Wes, ngan. Sampai di Lakona. Kita lagi kita. Bening. Masih terjaga. Nggak tahu ini namanya pisang apa. Ada sambal sama kacang. Makannya begitu. Adanya cuma di Busherly. Di Busherly. Di Maluku Utara. Artinya bahwa setiap daerah Indonesia punya makanan khas. Ciri khas masing. Airnya yang jernih dan pemandangan gunung Gala Lama yang indah membuat mereka terpesona dengan keindahan panorama yang ada. Belum berusia 1 tahun, Azura Atta asyik menikmati berenang di laut. Sementara itu, Amina sempat merasa takut turun ke air. Hingga akhirnya banyak tim yang berusaha membujuknya. Seperti inilah keseruan liburan Anang, Ashanti, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah di pantai Ternate. Kak, berenang Kak, kayak copet. Nih yang kecil ini mau di sini. Enggak mau. Udah. Itu mama ketinggalan. Backgroundnya aja gunung Gamalama. Jadi inilah keindahan Ternate, salah satu areal pariwisata yang aku bilang ini bagus banget, bening, pantai, dan di teluk. Jadi ombaknya nggak terlalu besar. Ya itu ya pokoknya di Ternate. Ini seru sih guys. Ya pelan-pelan, dulu. Ya pelan-pelan terus. Nah, itu ada orang lagi bareng sama ikan. Aku pengen deh
bawah itu gimana ya? Pakai itu, pakai kayak bunda itu snorkeling. Emangnya bisa nafas kalau nggak bisa? Bisa, tapi nggak sampai bawah. Kalau sampai bawah diving kan. Asik sih ya. Enak-enak. Udah kita menikmatin udara begini udah mahal udah ini. Nggak ada Pak. Udah mahal udah. Gini aja udah mahal banget ini. Terlebih lagi, kuliner sekitar pantai juga menambah selera makan Atta dan Aurel yang terlihat lebih langsing. Nggak ada. Ini kan kuahnya? Iya, bukan? Iya. Ini kuahnya benar. Begitu caranya, Bu. Saya mau cobain dong, Bu. Harusnya pakai sumpit. Sekali lagi. Seruput gitu loh katanya, Bang. Emang harus pakai tangan katanya. Katanya kalau mau jadi orang lokal itu Katanya pakai tangan loh. kalau 1 sampai 100 nilainya 100 satu. Jadi harus diseruput ya? Enak banget. Tak cuma bersenang-senang bersama keluarga, sebelum mengakhiri liburannya, Atta mengunjungi korban banjir bandang Ternate. Aksi peduli sesama yang ditunjukkan Atta di sela-sela liburannya menuai perhatian dan rasa haru. Apalagi warga korban banjir bandang Ternate menyambut sukacita kedatangan Atta yang menunjukkan kepeduliannya untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita satu tim dikagetkan dengan kabar duka setelah terjadi bencana alam di pulau ini, tepatnya di daerah Rua, Ternate. Akhirnya aku dan tim mengusahakan ke sana untuk melihat kondisi, dan alhamdulillah kami bisa membersamai kedatangan kami dengan bahan-bahan pokok makanan dan juga alat kesehatan. Senang rasanya bisa mendatangi posko 1, posko 2, posko 3, posko 4, bahkan ke puskesmas. Diganti sama Allah yang lebih indah ya. Semoga jadi berkah. Sedih sekali rasanya di saat aku datang di lokasi, banyak yang sudah hancur tertimpa tanah. Semoga warga di sini selalu diberikan ketabahan serta digantikan yang jauh lebih baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Artis kita mau berusaha, mana yang kita temui, kita coba gitu. Terima kasih ya Pak. Kita lanjut saya. Saya selalu Pak, semangat. Ya.